Cerita diawali mulainya puncak tertinggi dari Nine Heaven. Ini adalah kultus tertinggi di mana sebuah sekte yang berdiri di atas kayangan dan di sini benuanya terbang. Di hari ini ada Nine Life Heavenly Invertible. Enable akan membuktikan daunnya sebagai sen dan akan mengambil tempatnya di atas Nine Heaven. Di sini ada Tua Bauliang yang akan memimpin acara. Ini benar-benar sebuah anugerah untuk klan kita, kata sang operator itu. Semua orang yang menyaksikan presentasi luar biasa ini pada hari ini adalah keberuntungan setara 3 kehidupan, katanya sambil ngoceh. Baiklah, tidak usah banyak basa-basi. Sekarang mari kita sambit Evelyn Variable 9 Live. Mari mulai percobaannya. Dan sang MC pun langsung keluar dari pintu utama aula dan di sini banyak gadis-gadis berkaki cantik. Dia adalah 8 permaisuri alias di istrinya sang MC kita. Anjir, tahu-tahu aja sudah punya 8 istri. Anjir, enak banget orang ini. Dan rupanya ini adalah hari yang cerah. Wanita-wanita ini sangat cantik dan anggun. Kata di sini, apa Nine Life Heaven Variable benar-benar sesombong itu? Kata orang di sini. Benar sekali. Dia jelas beruntung banget dengan para wanita yang cantik seperti bidadari. Lihat, 8 permaisuri itu. Setiap dari mereka itu benar-benar daging berkualitas tinggi, kata orang ini sambil melet-melet. Anjir. Kalian, para junior sebaiknya serius. Tidak usah banyak bacot, kata ketua. Keujian ini adalah kenaikan tingkat, adalah perhelatan yang tidak akan kalian temui dalam beberapa dekade ini. Dan mungkin kalian akan sinu sebelumnya dan kalian akan beruntung, katanya. Di masa lalu dia melawan ras demon dan membantai Devil Rim, kata ketua. Rupanya di sini sang MC benar-benar garang dan gagah. Di masa lalunya dia benar-benar ekstensial yang tak terkalahkan, entitas terkuat abad itu, kata orang-orang di sini. Bahkan dia dengan sekali tebas mampu mengekil orang-orang berlevel tinggi sekali tebas. Dan kita sambut di sini Master tetua yang sangat kuat datang di sini. Rupanya pertempuran ini akan dimulai. Hari ini aku akan naik ke puncak, katanya. Mari kita lihat siapa yang berani menghentikanku, katanya di sini. Pertempuran ini pun akan dimulai. Rupanya sang MC akan naik ke atas di sini. Sudah dimulai, katanya. Apakah ujian ini akan berlangsung? Rupanya penjaga langit di sini sudah ada di level 1. Apa? Rupanya dia sudah siap. Hei anak muda, apakah kau siap ujiannya? Rupanya Didi adalah Sherlock, dewa agak menghadang. Oh tidak, dia Heavenly Variable Guajin. Dia ranking nomor 1 di ujian Eternal Grade, katanya wanita ini yang istrinya ke nomor 3. Kami percaya Heavenly Variable 10 Life ini tidak akan terkalahkan, kata sang ketua. Mau bertarung? Kau melawanku, katanya. Baiklah kalau begitu. Rupanya di sini kekuatan mereka pun diadu di sini dan rupanya benar. Kekuatan cermin itu memancarkan sinar dan menyerang sang MC dan terjadilah ledakan yang sangat dahsyat di sini. Permaisuri Hongling Yung Haoling. Di sini seluruh istri sang MC diperkenalkan satu persatu nampaknya. Permaisuri Formulation Ji Zhang dan Nine Heaven Sword Maiden Qing Ling. Oh, begitukah? Master, kami sudah lama menunggu saat ini, katanya. Rupanya di sini Dewa Sherlock pun berubah menjadi banyak. Time Art. Naruto, sial. Time Art ini mengizinkan cloning untuk berkelana melalui dimensi waktu dan memburu Heavenly Fan Label, katanya. Kalau Liu Wei mati di suatu dimensi waktu saja, maka hal itu akan menimbulkan kerusakan padanya di sini, kata Pak Tua Yang. Rupanya di sini si cantik Chungce ini ada rencana sesuatu. Sudah kuduga kau akan menggunakan gerakan ini, tapi maaf.
Aku sudah jadi di sini, katanya. Orang yang tak terkalahkan di setiap waktu, katanya. Jangan sombong dulu. Ternyata di sini pukulannya tua itu mengenai sang MC. Nani, apa yang terjadi di sini? Aku sudah membunuh dirimu di setiap waktu, kata Pak Tua Gundul itu. Kenapa? Di setiap detik kekuatanku jadi seperti ini. Itu satu persatu diriku terbunuh. Apa yang terjadi? Katanya di sini si MC terbingung dengan hal ini. Rekan Daisot, kekuatanmu memang OP parah dan sangat luar biasa. Tetapi sayang sekali kau terkakunukan yin dan yang Dao Devering Renggu, kata Pak Tua Gundul ini. Itulah bagaimana kau bisa menemukan celah. Apa kau tidak menyadarinya? Katanya. Anjir, yin yang Dao Revealing Go, siapa yang melakukannya? Katanya di sini Naruhodo. Rupanya di sini seluruh istri-istrinya ini mengkhianatinya. Apakah mungkin ini dilakukan oleh mereka? Dan seluruh istrinya tertawa mengatai dan mengkhianati sang MC. Gu ini tidak punya wujud ataupun bentuk. Dia hanya bisa ditanam ketika pergabungan antara yin dan yang, alias sedang enak-enak. Seseorang yang bisa melakukan hal semacam itu hanyalah mereka, kata MC dalam hatinya, Naruhodo. Jadi racun ini hanya bisa bekerja di saat melakukan itu. Pemenangnya sudah ditentukan. Sayang sekali rekan Daisot adalah pria yang penuh cinta dan mabuk asmara. Tetapi dia sangat terhormat. Sayang sekali kau dihianati oleh wanita yang paling kau cintai, kata Pak Tua Gundul ini. Penuh cinta dan terhormat. Dia hanya seorang tiran yang memaksa kami tunduk selama bertahun-tahun, kata istri-istrinya itu. Dan kakak senior, apa kamu ingat Feng Wong Si? Kalau bukan rekanmu, aku pasti sudah bersama dia. Rupanya di sini istri-istrinya ini pengen bersama pacarnya dulu. Lucu sekali. Dia menipu masternya, menghancurkan leluhurnya dan membantai orang-orang tidak bersalah, kata istri kedua dan ketiga. Bahkan istri pertama pun juga ingin menyerangnya di sini. Biarkan kami sendiri yang mengirimmu ke perjalanan terakhir, dasar laki-laki iblis. Kau akan mengeksekusi seorang iblis, katanya di sini. Sang MC pun langsung marah dalam hatinya. Jadi pergi dan matilah, kata istrinya di sini. Setelah kamu mati, kami akan terbebas, katanya. Padahal kalian hanya segitu saja, kata sang laki-laki alias MC kita. Di sini sang MC mencoba mengeluarkan tenaga terakhir dan sisa-sisanya. Aku sudah dipermalukan kalian semua dengan baik di masa lalu. Bagaimana bisa kalian naik ke peringkat permaisuri kalau bukan karenaku? Siapa sangka kalian benar-benar tidak tahu terima kasih, kata sang MC di sini. Temanku Daisot, sekarang bukan saatnya untuk meleng. Rupanya si botak di sini juga melakukan serangan terakhir. Apa-apaan ini? Nah, rupanya di sini kedua arah pun di sini terjadi dan dia pun meledak di sana. Kalau aku harus mati, ya kalian harus ikut. Maka kita semua yang akan mati bersama di sini. Sang MC pun mengeluarkan sisa-sisa energinya. Dia akan menghancurkan kultivasinya sendiri. Dia mau mengajak semua orang pergi dengannya. Lari, kata permaisuri kedua. Sudah terlambat, katanya di sini. Gerbang di sini sudah mulai terbuka. Rekan Daisot, kenapa kau kasihan sekali? Pertarungan ini tidak terlalu memuaskan, kata Pak Tua Gundul. Ya tentu saja tidak adil, jir, kata gua. Telah diracuni oleh Gu, jadi kemenanganku tidak terhormat. Aku bisa memberikanmu kesempatan yang lain, kata Pak Tua Gundul. Dan benar saja, Tua Gundul ini langsung membuka portal di sini. Dan time artnya, Pak Tua Gundul menyedot seluruh maisuri dan
sang MC masuk ke lubang time alias waktu. Biarkan mereka menemanimu untuk babak selanjutnya. Kali ini jangan kecewakan aku lagi, Pak Tua Gundul di sini. Rupanya di sini Pak Tua Gundul kurang puas dengan pertempuran kali ini dan memberi sang MC kita kesempatan sekali lagi. Heavily Variable Gucci mengaktifkan Time Revel Art, membawa jiwa Luye dan 8 permaisuri kembali ke 50 tahun di masa lalu sebelum mereka bertemu. Apa yang terjadi di sini, kata sang MC. Benar saja, aku benar-benar kembali ke 50 tahun lalu sewaktu aku di meja ini. Pusing sekali, kata wanita atau permaisuri nomor 1 ini. Pelayan Chungling, Sword Maiden Nine Hevel di masa lalu. Rupanya wanita itu, iblis itu, master, katanya di sini. Bagaimana bisa aku kembali ke masa lalu? Apa itu semua hanyalah mimpi? Kata sang MC di dalam hatinya. Melihat reaksinya, dia juga kembali, kata sang MC di sini. Rupanya Pak Tua Daisot selalu menepati janjinya. Kesempatan terakhir. Siap. Heavily Variable Gucci ini terima kasih karena sudah memberi kesempatan untuk memilih kembali, katanya dalam hati sang MC di sini. Rupanya wanita namanya Chu Gucci itu terdiam saja dan sang MC melepas sepatunya. Cuci kakiku, katanya di sini sang MC. Rupanya di kehidupan kali ini sang MC malah sangat kejam. Aku bisa saja membunuhnya sekarang untuk membalaskan pengkhianatannya, kata sang MC di dalam hatinya. Tapi terkadang mati saja bukan hukuman terkeras, kata sang MC di sini. Saat ini dia dipenuhi dengan kemarahan dan dendam. Bahkan walaupun aku membunuhnya, luka dan tidak akan terasa, kata sang MC. Rupanya di sini sang MC menghendaki pembalasan terkejam dalam hidup si wanita itu. Aku akan membiarkan dia hidup. Hidup yang lama akan kubuat dia merasakan sendiri apa akhir yang mengenaskan di depanku, kata sang MC di dalam otaknya. Semua itu bukanlah mimpi, kita semua kembali ke sini. Apa? Kita maksudnya Anda? Ya, Time Art milik Heavily Variable Gucci membawa kita semua kembali. Aku ingat setiap kata yang kau ucap hari itu dengan jelas, kata sang MC di sini. Kalau begitu katanya, cukup. Apa kau tidak ingin kebebasan? Kata sang MC di sini. Aku akan mewujudkan keinginanmu. Mulai sekarang kau bebas dari kekanganku, kata sang MC di sini. Lihat baik-baik apa ini. Ini adalah kartu perjanjian antara kita berdua. Kamu live tableku, katanya. Tabel kontrak telah dibakar. Kamu boleh kembali ke kediaman Chow Sword, kata sang MC di sini. Mulai detik ini kamu ku cerai. Luye, kamu memiliki 9 nyawa. Kenapa kamu memilih untuk bunuh diri saat yang pertama, kata Yu di sini. Semua itu bukan urusanmu. Mulai sekarang enyahlah dari mukaku, kata sang MC di sini. Dengarkan, mulai saat ini kita tidak ada hubungan apa lagi. Baliklah, karena terlahir kembali aku bersumpah kamu akan menemui ajal yang mengerikan, kata wanita itu. Luye, aku memiliki tubuh Inen Sword, jika bukan karenamu, aku pasti bisa hidup jauh lebih nyaman, kata wanita itu. Ayah dan ibu dan kakakku pasti menerimaku kembali, kata wanita itu. Akhirnya aku bebas juga dan bisa memulai hidupku yang baru, kata wanita itu. Ling'er sudah kembali, katanya. Apanya? Biar kamu merasakan neraka yang sesungguhnya. Ayahmu kurang ajar, ibumu tak tahu malu, kakakmu sampah tidak berguna, dan kau hanya gadis yang malang dijadikan bulan-bulanan di keluarga itu. Setelah kembali kamu akan mengerti sarang iblis yang sebenarnya itu di rumahku atau di rumahmu, katanya. Dalam hidup ini aku tidak akan menunjukkan
pengampunan, kata sang MC di sini. Tanpa belenggu 8 wanita yang mengekangku, aku ditakdirkan untuk naik ke ranah yang lebih tinggi, kata sang laki-laki di sini. Dan tiba-tiba ada juga istri kedua yang menendang pintunya alias si bojo galak. Rupanya di sini istri kedua benar-benar seorang bojo yang galak bernama Very Red Shield. Tidak seharusnya Yong Hwaling orang ini. Lu ye kau. Dia pun langsung mendobrak pintu dan menghancurkannya. Dasar bojo galak Yu Hwaling. Aku akan membunuhmu, kata Yu Hwaling di sini. Wah, langsung di sini Yu Hwaling ini dicekek oleh sang MC. Beraninya kamu menyerangku, dasar wanita rendahan, katanya di sini. Kamu, apa yang kamu lakukan, katanya. Kenapa kamu jadi seperti ini, katanya di sini. Kau pikir kau siapa? Perbaiki pintunya hari ini. Jika kamu tidak melakukannya, aku akan mencekikmu hingga tak bernyawa, kata sang MC. Aku menolak. Jika bukan karenamu, aku pasti sudah bersama Feng Wongxi sekarang, katanya di sini. Kalau begitu lebih baik kamu menyayangi nyawamu jika kamu ingin bertemu dengan pacarmu itu, bukan, katanya di sini. Rupanya di sini sang MC sudah tidak peduli lagi. Aku akan memperbaikinya. Aku akan melakukannya, katanya sembari kehabisan nafas. Sial, bahkan setelah kembali ke masa lalu, aku masih bukan tandingannya, kata wanita itu. Dan pun dia dilempar ke lantai oleh sang MC. Aduh, jika pintu itu belum siap diperbaiki saat aku kembali, tamatlah riwayatmu, kata sang MC di sini. Lu ye, paling tidak dulu kita adalah rekan Dao. Bagaimana bisa kamu memperlakukan Su seperti ini, katanya. Itu semua hanya masa lalu, kata sang MC. Apa? Dalam kehidupan ini kita tidak bertarung, itu sudah untuk, dan kita tidak mempunyai hubungan apapun, kata sang MC di sini. Berpindah tempat di sini setelah 1 jam kemudian, dan sang MC masuk ke sebuah pavilion yang sangat megah. Di sini ada Bai Quan Lan. Ini wanita cantik, siapa namanya aneh nggak tahu. Salah master. Oh, rupanya dia adalah guru dari sang MC kita. Kenapa kamu hanya punya 1 nyawa, kata sang master di sini. Keahlian murid tidaklah tinggi. Untuk memaksa breaking truth selama kultivasiku, aku menggabungkan 9 nyawa menjadi 1. Itulah alasannya hanya tinggal 1, kata sang MB cengengesan karena kesalahannya. Oh, itu salah sepele. Aku telah menemukan metode untuk menemukan kekuatan Chos Yin. Kamu harus menganggap peristiwa di kehidupan lampau hanyalah sebatas mimpi, kata sang guru menasehati muridnya kesayangan itu. Kita tidak boleh membiarkannya terjadi lagi dan terulang, kata sang guru di sini. Jika kamu memiliki pikiran seperti itu lagi, aku tidak akan ragu mengeluarkanmu dari sekte kita ini, katanya di sini. Murid akan mengingatnya lagi sampai mati. Rupanya di sini sang MC tidak boleh menghilangkan nyawanya. Hei, apakah kamu yakin kamu sudah menemukan pengobatannya? Jika aku tidak memindahkan racun Cao Xinjing itu ke dalam tubuhku sendiri, apa menurutmu kamu bisa menaik menjadi permaisuri Tai Yin dalam hati sang MC? Dasar kultivasiku mundur jauh di lapisan kelima dari tahap Qi Condensation. Sepertinya aku harus berusaha keras mulai dari awal, kata sang MC sembari tapa di sini. Rupanya sang MC mengaktifkan sesuatu. Teman lama, apakah kau masih bersamaku denganku? Rupanya di sini sang MC mempunyai sistem. Ding, aku di sini tuanku. Yang tuan perlakukan kepadaku sangat baik. Di sini ada 2-3 pilihan. Kultivasi, deduksi, dan pencerahan. Oh, syukurlah kau masih bersamaku. Tapi tunggu, sekarang kau tidak perlu energi lagi, kata sang MC di sini. Ting, aku sudah menjadi Heavenly Dao itu sendiri. Kenapa aku memerlukan energi, kata sang sistem. Benar juga, tapi kau cukup kejam untuk Heavenly Dao
semacam itu. Apa sungguh perlu menurunkan seluruh cobaan besar sepanjang zaman langsung ke kepalaku, kata sang MC. Ting, tentu saja perlu, Anda tuanku. Bagaimanapun aku sudah mengaturkan tentang tantangan terakhir untukmu. Astaga, makasih banyak loh. Sudahlah, mari kita mulai berkultivasi mulai awal. Ting, sama-sama Ding memulai kultivasi Nanlev Uding Heavily Scorpion. Rupanya di sini sang MC sudah mulai berubah, tidak mau berkorban untuk orang lain. Dan kultivasi pun dimulai di luar gerbang kediaman Chow Swat. Dan di sini rupanya Ling sudah sampai di rumah orang tuanya dengan keadaan babak belur di sini. Ayah, ibu, aku sudah kembali, katanya ini. Dan wanita cantik mulik itu hanya diperlakukan diusir di sini. Apa itu nona pertama? Kenapa dia kembali ke kediaman ini? Kata sang penjaga. Di sini pun benar saja wanita ini dari penjaganya sudah tidak diterima. Dari mana pengemis ini datang? Kediaman Chow Swat bukanlah tempat untuk sampah seperti Nyala sekarang juga, kata penjaga. Aku bukan pengemis, aku ini nona pertama keluarga ini. Aku Chung Ling, katanya. Ah, kurang ajar. Dari mana datangnya si kurang ajar licik ini? Beraninya kau menyamar sebagai nona pertama? Bergila sekarang juga, atau jangan salahkan pedang ini bisa menusuk dirimu. Asal kau tahu, pedang ini tidak berperasaan, kata sang penjaga. Chung Sing, lihatlah aku, lihat wajahku, aku ini Chung Ling. Waktu kecil kamu sering menggodaku kan? Kamu selalu memberikanku permen, kata wanita cantik itu. Kamu bahkan tidak memiliki garis keturunan keluarga Chu. Kenapa kamu kembali? Kata Chung Ling di sini yang rupanya sudah ketahuan dari pertama wanita itu hanya dibully di sini. Apa kamu bodoh? Akhirnya kamu berhasil kabur dari sarang iblis ini, tapi kamu malah kembali mengantarkan nyawamu, kata lagi-lagi itu. Meskipun aku bukan putri kandung mereka, ayah dan ibu memperlakukan seperti darah daging mereka sendiri. Tidak, bahkan lebih baik dari itu, katanya. Sungguh nona pertama Chung Ling sudah kembali. Tubuh Inet Sword telah kembali, katanya. Sudah selesai, sudah berakhir, katanya di sini. Oh Linger, kamu sudah kembali. Akhirnya ayah senang nih, sangat merindukanmu, kata sang ayah yang pura-pura sok baik. Di sini nama Chung Shaochen Lord kediaman Chung Swat. Zhang Hayu ibu angkat Chung Ling di sini. Keduanya pun berpura-pura menyambutnya. Ayah, ini Linger, aku pulang, katanya di sini. Dasar kamu, dari mana saja selama ini kamu tidak mengirim satu surat pun. Kami tahu seberapa khawatirnya kamu, kata ibunya di sini. Maafkan aku ditahan di sekte Gridao, katanya. Dia tidak membiarkanku menghubungi kalian, tapi aku berhasil kabur. Aku janji aku tidak akan meninggalkan ayah dan ibu lagi, katanya. Dan kakaknya datang. Aduh, tuan muda, apa-apaan ini? Oh, langit memiliki mata. Kambing hitam telah kembali. Aku akan selamat, kata laki-laki itu. Namanya Chung Song Fei, abang dari Chung Ling di sini. Tuan muda, langit pertama tampak sekte Gridao berada adalah dunia terlemah. Ranah kultivasi dibagi menjadi Port Natal, Ki Greting, Origin Core, Starting Invent, Void Revening, dan Dao Integration. Untuk kultivasinya kamu lihat di sini sendiri saja ya. Oke, kita lanjutkan. Memanfaatkan pengalaman di kehidupan sebelumnya, Lu Xingye hanya memerlukan waktu 15 hari untuk bertrauk dari lapisan kelima dari Ki Greting ke lapisan ke-9. Lalu dia mulai membentuk inti core-nya lagi. Dan di sini sang MC terbatuk-batuk mengeluarkan cairan merah. Apa yang terjadi? Hanya setengah ki sejati dalam tubuhku, terlebih dari pembentukan inti, setengahnya lagi padat seutuhnya, katanya. Ding mendeteksi racun Celestial Regdi. Racun Celestial Regdi ini pasti ulah para wanita licik itu lagi, katanya.
Tidak puas hanya dengan menanamkan yin dan yang Revolunggu, mereka menambahkan racun ini sebagai jaminan. Mereka sungguh ingin memastikan bahwa dengan 9 nyawa aku tidak akan pernah naik lagi, katanya. Namun mereka masih belum tahu bahwa aku masih memiliki kartu andalanku. Sistem, apa ada metode untuk menetralkan racun ini? Ding, secara alami Anda perlu breakthrough ke ranah origin core. Dengan mengubah struktur dari ki sejati, Anda mengubahnya menjadi esensi sejati. Racun Radic pasti dilarutkan, katanya. Breakthrough ke origin core? Bagus. Tapi aku hanya bisa menggerakkan setengah dari kiku. Sekarang tidak mungkin aku bisa membentuk inti dalam keadaan seperti ini, kata sang MC. Tunggu, ingat, aku pernah memurnikan pil perfect return to origin. Jika aku mengonsumsinya, aku bisa memaksa breakthrough ke ranah origin core saat ini juga. Pil perfect return to origin sangatlah langka. Di kehidupan lampauku di sekte Great Dao, aku menghadiahkan untuk Yong Hong Ling, kata sang MC di sini. Dalam kehidupan ini sudah pasti tidak akan terjadi lagi, kata sang MC di sini. Oh, apa itu? Rupanya ada sesuatu di situ. Dengarlah Ye, murid di generasi ke-92 sekte Great Dao, murid Bao Kuilan Yong Ho Ling. Dia telah mencapai kesempurnaan tahap Ki Gathering dalam 9 dan 17 hari, kata sang bango terbang di sini yang mengeluarkan suara. Dia telah memecah rekor Ki Gathering sekte Great Dao, hadiah sebotol pil Perfect Return to Origin Perfect Grade, 3 artefak harta karun, promosi menjadi murid sejati, dan memiliki 2 kemampuan ilahi sesuai yang diharapkan dari ratu masa depan. Kecepatan kultivasinya sangat mengerikan. Bahkan dengan adanya bantuan sistem, aku hanya memecahkan rekornya dengan selisih 2 hari, kata sang MC di sini. Baiklah, ayo kita pergi. Kita akan turun ke gunung, kata sang MC. Ding, tuan akan pergi kemana, kata sistem. Menuju kuburan para ahli Void Ravening untuk merebut kembali pil Perfect Return to Origin yang seharusnya menjadi milikku, kata sang MC di sini.